Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melisa Andrian, NPM 2054151014 dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Analisis Hubungan Filsafat Pancasila dengan Kasus 22 Mei. Pertama-tama di sini ada daftar isi, pendahuluan, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, Pancasila sebagai sistem filsafat. Karakteristik Pancasila sebagai filsafat yang pertama adalah sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, susunan Pancasila pada sila 1 mendasari, meliputi, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, Pancasila sebagai substansi. Yang keempat, Pancasila sebagai suatu realita yang tumbuh di masyarakat. Mengapa demo berakhir bentrok dan kerusuhan? 1. Penyebabnya karena tindakan represif dapat menyebabkan kekerasan. Yang kedua, masyarakat merasa marah atas ketidakadilan. Yang ketiga, para pengunjuk rasa dapat mengubah taktik mereka. Yang keempat, interaksi online menghasilkan kemarahan. Bab 2 metode. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif menekankan pada 1. Berdimensi jarak, yang kedua interaktif, yang ketiga pertukaran pengalaman sosial. Jenis penelitian kualitatif ini terdapat dari berita dari TV, radio, artikel-artikel yang dapat di internet, atau berita tentang kasus 2. Bab 3 hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas apa itu definisi pemilu, prinsip-prinsip demokrasi, nilai moral Pancasila, tujuan demokrasi, definisi filsafat, kesatuan Pancasila sebagai filsafat, bagaimana cara demonstrasi tanpa anarkis, Pancasila sebagai filsafat NKRI, dan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang seperti apakah kasus 22 Mei kemarin mencerminkan sifat masyarakat di negara yang menganut sistem demokrasi, dan apakah pantas seorang warga negara melakukan tindakan anarkis dengan melakukan demo, dan juga apakah kasus 22 Mei melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mari kita bahas. Di sini kita bahas akan pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun, kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang valid. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ketiga, demokrasi yang pengadilan yang merdeka. Yang keempat, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang kelima, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, kita bahas nilai moral Pancasila. Apa aja sih nilai moral Pancasila itu? Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang keempat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya kita akan membahas tujuan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengembalian keputusan yang didapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Tujuan demokrasi yaitu 1. Menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara.
Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang terakhir, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas definisi filsafat. Filsafat itu istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti sahabat dan kata sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Dalam bahasa Belanda atau wisdom kata Inggris dan hikmat menurut kata Arab. Selanjutnya, kesatuan Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 3, yaitu dasar antropologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara demonstrasi tanpa anarkis. 1. Mengadakan sarana untuk mengajukan aspirasi. Yang kedua, harus bisa menahan diri dalam setiap emosi. Yang ketiga, melakukan bimbingan konseling. Yang keempat, meningkatkan toleransi di antara masyarakat serta mempererat rasa kesatuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kasus 22 Mei mencerminkan sifat masyarakat di negara yang menganut sistem demokrasi? Jawabannya adalah demokrasi juga menjamin kebebasan. Yang kedua, dalam demokrasi sendiri terdapat kesetaraan hak yang dimiliki masyarakat. Yang ketiga, kita berada di negara yang menganut demokrasi, kita berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi yang ada. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat NKRI, yaitu 1. Hakikat dasar Pancasila. Yang kedua, mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan. Yang ketiga, kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang keempat, suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, apakah pantas seorang warga negara melakukan tindakan anarkis dengan melakukan demo? Lantas saja tidak, karena tidak pantas dalam mengekspresikan pendapat seperti itu. Kedua, demo itu sudah ada prosedurnya tersendiri. Yang ketiga, harus menghargai hak orang lain dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, tidak mungkin pihak keamanan pun akan melakukan tindakan tegas jika hal tak diinginkan terjadi. Selanjutnya, apakah kasus 22 Mei kemarin melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Jelas saja iya, karena kasus 22 Mei tersebut dalam melakukan aksi demo mengatasnamakan agama dengan tindakan yang anarkis. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa dikarenakan para pendemo yang anarkis, sehingga terjadi bentrok antara pihak kepolisian dan rakyat. Yang ketiga, terdapat oknum-oknum menyebarkan berita yang belum tentu diketahui kebenarannya. Yang keempat, seharusnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan dengan baik-baik sesuai prosedur yang ada. Yang terakhir, terdapat dua belah pihak yang merasa disudutkan sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan. Bab 4, kesimpulan. Dari sini saya akan menyimpulkan yaitu 1. Kasus 22 Mei 2019 merupakan suatu tindakan yang menyimpang sebagai pedomannya.